Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa ibu semua. Ibu doakan semoga kalian sehat-sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, di video kali ini ibu akan menjelaskan proyek akhir dari mata kuliah Teknopreneur. Seperti yang kalian ketahui sebelumnya bahwa sesuai dengan rencana pembelajaran mata kuliah Teknopreneur ini, kalian diberikan dua bagian utama, yaitu bagian pengetahuan dan bagian praktek. Nah, untuk bagian pengetahuan telah kalian terima atau ibu sampaikan dari sejak awal perkuliahan kita atau minggu ke-1 hingga ke minggu 10 ini. Nah, untuk itu minggu ke-11 adalah waktunya untuk praktek, dimana bagian pertama pengetahuan itu merupakan teori yang telah ibu sampaikan yang sifatnya teoritis ya, melalui media online. Nah, untuk praktek ini ibu minta kalian mempraktekkan teori yang sudah ibu jelaskan dengan membuat satu produk atau jasa yang akan kalian jadikan proyeknya. Bagian kedua adalah kalian harus merealisasikan dari rancangan yang sudah kalian buat tersebut. Terserah, temanya terserah kalian saja, yang penting idenya kreatif dan menghasilkan tentunya ya. Jadi walaupun kreatif tapi tidak menghasilkan juga nilainya tidak akan memuaskan. Dalam praktek ini kalian akan diminta untuk menghasilkan satu produk, baik barang ataupun jasa, terserah kalian, yang kalian anggap sebagai aktualisasi diri kalian masing-masing sesuai dengan ide kreatif yang kalian miliki ya. Nah, pada video ini ibu akan jelaskan mengenai langkah-langkah bagaimana merealisasikan dari proyek tersebut. Langkah 1 adalah kalian harus menganalisa dan merancang produk baik barang maupun jasa yang berdasarkan ide kreatif kalian itu, yang kalian anggap bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah gitu ya, baik untuk kalian sendiri maupun untuk orang lain di sekitar kalian. Ya, syukur-syukur kalian bisa membuka lapangan kerja dari ide kreatif ini. Nah, mungkin kalian masih bingung nih, bagaimana Bu untuk menganalisis usahanya, bagaimana untuk memulainya. Nah, di video ini juga akan ibu jelaskan secara detail langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk menganalisis peluang usaha yang akan kalian buat. Oke, simak slide-nya ya. Oke, sesuai dengan janji ibu akan menjelaskan mengenai analisis peluang usaha yang akan kalian kerjakan. Jadi apa sih peluang usaha itu ya? Jadi peluang usaha itu terdiri dari dua kata, yaitu peluang dan usaha. Jadi peluang adalah berarti kesempatan, opportunity gitu ya. Kemudian apa itu usaha? Usaha adalah cara yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Terutama dalam hal ini adalah untuk mendapatkan suatu keuntungan dari peluang tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa peluang usaha adalah kesempatan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan, dalam hal ini adalah mencari keuntungan yang berupa uang, kekayaan dengan cara melakukan usaha yang memanfaatkan berbagai sumber daya yang dia miliki, gitu ya. Nah, bagaimana sebuah peluang usaha bisa muncul? Apa faktor-faktornya? Apa penyebabnya? Apa pencetusnya? Nah, ini ibu bagi menjadi dua macam faktor. Faktor pertama adalah faktor internal. Faktor internal berarti faktor yang ada atau muncul dari kita sendiri, yaitu berupa pengetahuan, pengalaman, dan pemikiran. Pemikiran ibu anggap untuk internal ini dalam arti yang sempit. Nah, faktor yang kedua yaitu faktor eksternal adalah
berupa masalah yang dihadapi terutama di lingkungan sekitar, kemudian kehidupan kita sehari-hari, kemudian kebutuhan yang belum terpenuhi, dan adanya pemikiran yang dalam hal ini adalah pemikiran yang luas. Nah, pengetahuan sebagai faktor internal, pengetahuan ini merupakan suatu sarana sarana atau metode yang sangat menunjang bagi seseorang untuk dapat membuka suatu usaha. Karena ilmu yang didapatkannya baik dari kursus, dari sekolah, ataupun dari lembaga-lembaga itu bisa menjadi cikal atau modal untuk bisa lebih mampu menganalisa peluang yang ada di depannya. Yang kedua adalah pengalaman. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Karena berawal dari pengalaman, seseorang bisa lebih giat lagi untuk meningkatkan kreativitas diri sehingga dia bisa mencari atau memunculkan peluang-peluang usaha yang baru ya. Nah, peluang atau pengalaman ini ada dua juga jenisnya, ada dari pengalaman pribadi atau juga dari pengalaman orang lain. Nah, pengalaman pribadi adalah pengalaman yang dilalui atau yang terjadi pada individu itu sendiri ya, sehingga ia bisa dapat cepat mengerti, memahami kesalahan-kesalahan ataupun peluang-peluang yang pernah muncul yang bisa dimaksimalkannya di kemudian hari. Nah, pengalaman orang lain adalah pengalaman yang didapatkan dari misalnya tukar pikiran, workshop, pertemuan antar pengusaha. Pokoknya di sini adalah interaksi dengan orang lain. Nah, pemikiran. Kenapa pemikiran yang sempit ini biasanya muncul gitu ya sebagai faktor dari internal. Nah, ini biasanya hanya untuk mencari keuntungan semata bagi dirinya sendiri. Jadi, misalnya saya harus mendapatkan keuntungan sekian dari usaha ini. Nah, ini memang bagus, tapi ini kita anggap sempit. Kenapa? Nanti kita bandingkan dengan pemikiran yang luas ya, sebagai faktor dari eksternalnya. Nah, ini faktor eksternal itu misalnya masalah yang dihadapi. Jadi kita itu harus peka terhadap permasalahan di sekitar kita. Karena dengan mengetahui permasalahan di sekitar kita biasanya muncul ide, biasanya muncul permasalahan yang harus diselesaikan ya. Contohnya nih, misalnya di tempat kita itu susah untuk adanya ketersediaan air bersih untuk mencuci, untuk minum terutama ya. Nah, di situ kan muncul ide, muncul suatu peluang usaha, bagaimana sih caranya kita mensuplai air bersih untuk di daerah ini, di daerah kita gitu ya. Nah, disinilah menjadi salah satu peluang usaha yang bagus untuk ditekuni. Karena apa? Karena berangkat dari permasalahan yang sudah ada. Jadi kita akan menjadi penyelesaiannya. Jadi kita akan mendapatkan suatu benang merah dari permasalahan sehingga mendapatkan penyelesaian masalahnya. Nah, dari kebutuhan yang belum terpenuhi. Jadi, misalkan Ibu langsung ke contohnya aja ya, misalkan suatu tempat gitu ya, kesulitan menemukan bahan pokok, misalnya transportasinya susah, jalannya masih jelek untuk dilalui angkutan umum, atau hanya perlu ke kota untuk mendapatkannya sehingga perlu waktu, perlu biaya yang lebih besar. Nah, idenya adalah kalian bisa membuka toko sembako ya. Di sini tentu akan laris nih ya, mengingat kalian akan memecahkan permasalahan di situ, yaitu suatu kebutuhan yang belum terpenuhi. Nah, ini pemikiran. Ini pemikiran yang bukan sempit ya, harusnya ini luas ya, bahwa tujuan itu yang dari proyek tadi, dari peluang usaha tadi, tidak hanya mendapatkan keuntungan untuk sendiri, tapi juga memikirkan keuntungan untuk orang lain, seperti membuka lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, demikian
cara menganalisis untuk suatu peluang usaha yang akan kalian angkat sebagai proyek akhir dari mata kuliah teknopreneur ini. Oke, untuk langkah selanjutnya, teknisnya seperti apa akan Ibu jelaskan pada video selanjutnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.